Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya ada di lingkungan TK Kristen Sion Tatura Palu. Disinilah anak-anak kita menempuh pendidikan. Mereka bermain setiap hari. Seberapa anak yang ada, kita tetap berdoa kiranya di sini akan ada perkembangan-perkembangan yang baik untuk Yayasan Pendidikan Kristen Sion Tatura ini. Dan di tempat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 67 dan ayat 71. Ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah kalimat bijak yang terkenal mengatakan begini. Kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudah. Semakin kencang angin, semakin kuatlah pohon. Artinya, sebuah pohon kayu akan terlihat kualitasnya ketika mampu berdiri kuat di tengah terpaan angin yang datang. Nah, bagian firman Tuhan hari ini sesuatu yang sungguh-sungguh patut kita renungkan ketika pemazmur mengatakan seperti ini di ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Ini memerlukan perenungan yang mendalam. Bagaimana kalau pemazmur mengatakan seperti itu? Bagaimana mungkin kita akan mengatakan kalau kita tertindas itu baik bagi kita? Tapi kita akan melihat kelanjutannya mengapa pemazmur mengatakan seperti itu. Bahkan menghubungkan dengan ayat sebelumnya di ayat 67 mengatakan, sebelum aku tertindas. Nah, di sini ternyata jawabannya. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-janjimu. Pemazmur berusaha untuk melihat sesuatu yang baik dalam keadaannya yang tertindas. Bahwa ternyata keadaan seperti itu membawa dia untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan tadi, supaya aku belajar ketetapanmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena itu mari kita merenungkan kembali perjalanan kehidupan kita yang sudah kita lalui bersama-sama, baik yang masih dapat kita ingat maupun yang mungkin ya sudah samar-samar. Kita tidak ingat persis lagi, tapi sebagiannya masih dapat kita ingat. Bayangkan saja seandainya hidup yang kita jalani ini semua berjalan mulus saja. Tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada pergumulan, maka jadilah kita orang yang lembek. Mungkin masalah kecil saja, kita sudah jatuh. Tapi cobalah lihat, renungkanlah perjalanan-perjalanan kehidupan begitu banyak orang, bahkan mungkin kita. Justru dengan adanya terpaan badai kehidupan, bukankah itu semakin membuat kita untuk kuat dan tahan. Malah seharusnya kita harus bersyukur. Syukuri perjalanan jatuh bangun. Keberhasilan, kegagalan, tawa dan tangis, bahkan suka duka yang telah kita alami. Kita menarik mana, kita belajar dari dalamnya. Dan sampailah kita di keadaan seperti ini yang kita hadapi bersama. Supaya apa?
Semua hal yang kita alami itu supaya membentuk kita semakin menyadari bahwa kita ini lemah, kita terbatas. Dan dengan demikian mendorong kita untuk selalu mencari hadirat Tuhan, serta bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi, apapun dan bagaimanapun bentuk dari proses kehidupan yang telah dan kita hadapi sampai hari ini, syukurilah. Sebab orang-orang percaya akan berkata bahwa akan selalu ada maksud yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita di setiap peristiwa atau kejadian yang kita alami. Tekanan-tekanan dalam kehidupan akan membentuk kita semakin menjadi pribadi yang tidak mudah rapuh, melainkan semakin kuat dan berkenan dalam pemandangan Allah. Selamat bagi kita semua, bahkan dalam sukacita. Pada hari kemarin kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita semua dan akan kembali untuk membawa kita ke tempat di mana Ia telah sediakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita dengarkan dan nyanyikan satu pujian dengan anak kekasih Theo, Ku Bersyukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, walau mungkin kami dalam keadaan tertindas oleh karena berbagai-bagai hal. Kami bersyukur hari ini firman-Mu oleh kesaksian pemazmur Daud justru mensyukuri keadaannya yang tertindas supaya dia belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Demikian juga kami. Diberkati sepanjang kehidupan kami. Diberkatilah semua umat-Mu di muka bumi ini.
dalam segala perkara kehidupan. Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan bagi kami. Kami berdoa di tempat ini untuk guru-guru dan semua siswa yang ada di TK Kristen Sion Tatura. Engkau Tuhan mengasihi, bahkan memberikan perkembangan-perkembangan yang baik untuk Yayasan Pendidikan Kristen Sion Tatura ini. Diberkati kehidupan kami selanjutnya, gerejamu, Gereja Toraja, persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bangsa dan negara kami Indonesia, bahkan dunia ini Tuhan, semua dalam kekuasaan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam kasih Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.